Assalamualaikum teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah subrek channel ini ya, sehingga channel ini sudah mencapai 1000 subscriber. Dan itu luar biasa ya, terima kasih banyak. Kali ini saya akan berbagi salah satu rahasia atau trik impor barang dari Cina buat kalian ya. Namun sebelum lanjut pembahasan, perlu saya sampaikan dengan teman-teman semua bahwa sesuai pernyataan saya dari awal, bahwa saya bukanlah importir profesional ya, bukan pula importir besar. Oleh karena itu saya di sini bukan mengajari kalian, akan tetapi saya hanya berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Karena saya tahu bagaimana sulitnya mengikuti keinginan untuk belajar impor ya. Selain biaya mahal, juga belum mengetahui secara betul apa resiko dan kerugian yang akan didapat. Begitu juga keuntungan seperti apa yang akan didapatkan. Hal ini juga pernah saya rasakan ya, tapi alhamdulillah berkat keingintahuan yang sangat tinggi dalam diri saya, sehingga saya bisa melakukan impor tanpa mengeluarkan biaya jutaan rupiah untuk belajar ya. Saya hanya nekat saja. Oleh karena itu, dari beberapa hal yang saya lakukan, saya banyak mendapat pelajaran dan mendapat banyak pengalaman yang sangat berharga ya bagi saya. Nah, melalui channel ini saya akan bagikan semua pengalaman saya mengenai impor ya. Saya bukan sok tahu atau mengada-ada ya. Ini benar-benar real pengalaman saya, karena apa yang dirasakan teman-teman importir pemula juga pernah ya saya rasakan. Pengalaman yang saya bagikan akan meminimalisir resiko impor ya, dan akan meminimalisir kerugian kalian. Karena pengalaman ini ya, sesuai yang sudah saya katakan, saya dapatkan dari proses yang real, tanpa halu, penuh perhitungan dan akal-akalan ya. Oke, kita masuk pembahasan. Di sini saya bagikan salah satu trik impor untuk mengurangi biaya kirim dari Cina ke Indonesia ya. Trik ini mungkin tidak berlaku untuk semua produk ya, tapi kalian sesuaikan saja dengan produk yang kalian impor ya. Apakah bisa diakali dengan cara ini atau tidak ya? Pembahasan lumayan panjang ya, saya akan ceritakan berdasarkan pengalaman saya. Kalau kalian bosan mendengarkan penjelasan saya, ya silahkan di skip saja. Namun perlu diingat, pengalaman ini adalah ilmu buat kalian ya, meskipun ini hanya sedikit, hanya berupa pengalaman dari saya saja. Saya kasih contoh satu produk yang pernah bikin saya cuan besar ya, yaitu gelang anti nyamuk. Terus terang, keuntungan saya dari produk ini berlipat ganda ya. Nah, di sini saya beri penjelasan mengenai produk ini. Dulu produk ini memiliki beberapa jenis ya. Ada lampu LED-nya yang ditepuk dia hidup ya. Ada juga lampu LED-nya itu dipencet dulu baru hidup ya. Dan motifnya juga ada yang bulat, warna bulat kecil ya, dan ada juga gelang bulat besar memiliki logo sangat menarik ya. Sebelum saya impor produk ini, saya sudah mencoba riset di marketplace Indonesia ya, seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Juga saya cek juga di Facebook. Dari hasil riset saya, ternyata sudah ada yang menjual di Indonesia ya, tapi produknya masih hangat ya, atau masih baru. Di Shopee saja saya cek mereka baru upload produk sekitar 1 bulanan ya. Dan saya lihat barang yang sudah beredar di Indonesia, modelnya itu gelang anti nyamuk yang kecil ya, yang warna hijau ya. Buat yang belum tahu cara riset barang, kalian tonton video saya ya yang sebelumnya dengan judul cara jualan barang impor secara online. Di situ ada cara risetnya ya. Selanjutnya saya mencari seller di 1688 ya. Yang bisa diajak komunikasi dan pasar respon. Saat itu di toko seller tersebut terdapat banyak pilihan produk ya, gelang anti nyamuk.
Ada yang modelnya kecil, ada yang bermotif dan yang bisa ditepuk dan dipencet ya. Dan ada juga yang hanya menjual isinya ya, atau lampunya saja ya. Dan gelangnya tanpa lampu LED-nya pun juga ada, bervariasi. Sehingga saya memutuskan untuk membeli produk yang tingkatannya lebih tinggi ya, dan memiliki harga sedikit lebih mahal, yaitu saya pilih gelang yang sedikit lebih besar, bermotif, dan lampu LED-nya itu ditepuk ya. Kalau ditepuk dia baru hidup. Pada saat itu kalau tidak salah saya membeli produk tersebut lebih kurang 1.000 lebih, dan saya komunikasikan dengan seller bahwa saya meminta barang tersebut semuanya dikemas dalam satu kemasan di bawah 50 dikali 50 dikali 40 atau di bawah 0,1 cbm. Mengapa di bawah 0,1 cbm ya? Karena biasanya kalau barang kita sudah sampai di gudang forwarder kita yang ada di Cina, biasanya ukurannya itu akan bertambah ya, karena ditambah lapisan lagi ya, packingnya itu dilapisi lagi oleh forwarder kita, sehingga akan menambah ketebalan pada kemasan kita. Makanya saya komunikasikan kepada seller, bisa tidak barang tersebut dimuat di bawahnya ya, di bawah 0,1 cbm. Nah, seperti itu. Dan ternyata sellernya bilang tidak bisa, karena tidak muat kalau 1.000 lebih produk itu dikemas di bawah 0,1 cbm atau di bawah 50 kali 50 dikali 40. Saya tanya lagi sama sellernya, apakah kotaknya bisa dibuka dan dilipat? Sellernya mengatakan bisa. Oleh karena itu saya minta semuanya dibongkar, kotaknya dilipat semua, dan mikanya itu, yang plastiknya itu ditumpuk jadi satu. Terus lampu LED-nya semua dilepas dan ditaruh dalam satu box ya. Boxnya juga nanti akan disatukan dengan packing tersebut, dan hanya tersisa karet gelangnya saja. Dan saya bilang saya bisa bayar lebih. Selanjutnya saya tanyakan kembali apakah bisa dimuat kalau dibongkar seperti itu. Lalu sellernya bilang kami perkirakan bisa, dan sellernya meminta tambahan biaya. Dan biayanya tidak besar ya, sekitar lebih kurang 22 yuan ya, atau sekitar di bawah 50 ribuan. Pada saat itu saya mendapat harga satuan itu sekitar 1,70 yuan ya, atau lebih kurang 4.000 rupiah ya. Karena produk saya modelnya sedikit besar, bermotif, dan lampunya hidup apabila ditepuk. Untuk barang yang sudah beredar di Indonesia, saya lihat mereka menjual gelang anti nyamuk yang berwarna hijau yang kecil ya, dan mereka jual sangat tinggi, dimulai dari harga 15.000 ke atas. Padahal harganya di Cina itu cuma sekitar 2.500 sampai dengan 3.000 rupiah. Yang hijau kecil itu ya. Dan saya berpikir bahwa barang saya mampu bersaing, meskipun barang saya masih di perjalanan menuju Indonesia. Setelah barang saya sampai ya, saya langsung memasarkan di Facebook menggunakan Facebook ADS ya, atau iklan. Saya mengeluarkan uang sekitar 500.000 ya, saya habiskan untuk iklan Facebook. Saya kasih harga satu barang itu 20.000 rupiah. Dan untuk pembelian 50 pieces sampai 100 pieces saya kasih harga 18.000 rupiah. Dan pembelian dari 100 pieces ke atas saya kasih harga 15.000. Ternyata hasilnya luar biasa. Baru satu hari pesanan langsung membludak. Jelas saya sangat kesulitan ya, karena di satu sisi banyak pesanan, di sisi lain saya masih merangkai gelangnya satu persatu ya, karena posisinya masih dalam keadaan terbongkar semua. Cuma butuh 5 hari saja barang saya langsung habis terjual.
Karena saya kewalahan dengan pesanan, sedangkan saya kehabisan stok, akhirnya saya membeli di marketplace Shopee ya, gelang yang hijau kecil ya. Tapi saya kasih harga yang lebih murah dan hanya untung sedikit karena untuk memenuhi pesanan reseller saja, sembari menunggu barang saya datang lagi ya dari Cina. Nah, gelang anti nyamuk itu ya dulu luar biasa. Mungkin teman-teman semua tahu dengan produk itu. Di daerah saja itu dijual hingga 25.000 ya. Tapi tren produk itu tidak berlangsung lama ya, karena sudah banyak yang banting harga. Bahkan sekarang nggak ada harga lagi ya. Ada yang jual 4.000, bahkan di bawah 4.000 juga ada. Mungkin ngabisin stok ya mereka. Kalau saya dulu cuma impor itu 3 kali impor ya. Setelah saya lihat banyak banting harga ke Rp8.000, akhirnya saya putuskan tidak membeli lagi produk tersebut. Nah, kalau kalian menyimak pengalaman tersebut, pasti kalian sudah mendapatkan poin pentingnya ya. Yang pertama, pemilihan produk tidak jadi masalah mahal sedikit, yang penting bisa memikat pembeli dengan motif yang berbeda dari yang lain. Nah, untuk yang kedua, trik akal-akalan yang kita gunakan ya, contoh seperti barang yang memiliki kotak. Kalau bisa dibongkar, tidak jadi masalah, bongkar semua ya. Yang penting bisa dimuat dalam kemasan yang kita inginkan. Tapi tetap pastikan keamanan barang kita ya, jangan sampai barang kita rusak ya. Oke, semoga pengalaman ini sangat bermanfaat dan berarti buat teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.